Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcella Ailsa Nabila Putri Deskas, absen 20, kelas 11 IPA 4. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Pertama, apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem atau perubahan iklim drastis yang disebabkan oleh kenaikan suhu rata-rata, atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Dan pemanasan global ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah asap pabrik. Asap pabrik ini sangat berbahaya karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, juga gas metana, menyebabkan masalah kesehatan manusia, polusi udara hingga pemanasan global. Yang kedua adalah polusi kendaraan bahan bakar bensin. Asap kendaraan bermotor bensin yang mengandung gas karbon dioksida dapat memicu terjadinya efek rumah kaca. Yang ketiga adalah kerusakan hutan. Berdasarkan data Global Forest Resources Assessment, setiap tahunnya hutan Indonesia kehilangan 684.000 hektar. Yang keempat adalah penggunaan bahan bakar fosil. Seperti PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara menghasilkan asap hitam mengandung gas karbon dioksida, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan bumi juga manusia. Yang terakhir adalah pembakaran sampah secara berlebihan, seperti sampah plastik yang sering dibakar oleh masyarakat, dan itu menghasilkan gas metana yang sangat berbahaya. Dan pemanasan global ini juga menimbulkan akibat-akibat atau dampak terhadap lingkungan ataupun manusia. Berikut dampak negatif yang disebabkan oleh pemanasan global. Yang pertama adalah perubahan temperatur. Suhu yang semakin meningkat karena adanya panas yang terperangkap dalam bumi dapat menyebabkan kutub utara dan selatan ikut mencair. Yang kedua adalah kerusakan biota laut. Peningkatan suhu tidak hanya terjadi di permukaan, namun juga di laut dalam. Suhu laut pun turut meningkat sekitar 0,18 derajat Celcius. Yang ketiga adalah gagal panen. Pemanasan global ini bisa menyebabkan kekeringan lahan. Jika lahannya mengering, nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan juga tidak bisa tersedia secara maksimal. Yang keempat adalah peningkatan volume air laut. Peningkatan ini diakibatkan oleh mencairnya kutub dan es di kutub mencair menjadi air, sehingga volume air laut meningkat secara drastis. Yang kelima adalah krisis air bersih. Hal ini disebabkan oleh penguapan pada air di dalam permukaan tanah sehingga air bersih akan sulit didapatkan. Yang keenam adalah kebakaran hutan dan kabut asap. Peningkatan suhu yang memicu kebakaran hutan dan menimbulkan kabut asap yang mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia. Yang ketujuh adalah terjadinya wabah penyakit dan meningkatnya kasus alergi. Manusia yang imunitasnya menurun akan mudah terserang penyakit. Dan pemanasan global ini menyebabkan semakin hangat suhu yang memicu tanaman melakukan penyembuhan lebih lama. Dan itu akan menyebabkan kasus alergi meningkat karena serbuk sari tanaman merupakan penyebab alergi yang paling mayoritas atau terbesar di manusia. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita menanggulangi pemanasan global atau solusi dalam menghadapi pemanasan global. Dalam pemanasan global ini, kita dapat memulainya dari hal kecil atau dari diri kita sendiri, seperti mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil atau berbahan bakar bensin untuk mengurangi polusi udara yang dapat menyebabkan efek rumah kaca dan berakhir menjadi pemanasan global. Selanjutnya adalah kita bisa memulai untuk membuat tanaman kecil atau menanam tanaman di rumah untuk penghijauan dan mengurangi karbon dioksida yang ada di sekitar. Selanjutnya adalah tidak membakar sampah plastik. Kita dapat membuangnya ke tempat penampungan sampah yang nanti akan mereka daur ulang kembali dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan tentunya akan bermanfaat bagi kita sendiri dan tidak merusak lingkungan. Sekian penjelasan saya tentang pemanasan global. Dan semoga selanjutnya apa yang kita lakukan dapat mengurangi pemanasan global dan membuat lingkungan kita menjadi lebih baik kembali atau kembali seperti semula.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.